Nah itu aja udah sedih, maksudnya kayak sedih banget, kayak ngerasa, aduh ya ampun Tuhan mau sampai kapan gitu, maksudnya kayak papa kayak gini gitu loh, sampai kapan maksudnya mama mau marahin kayak gini, istilahnya kayak gitulah. Sedih banget sih kok jujur. Hello my friends, selamat datang di Talk About That Sharing atau yang kedepannya akan kita sebut dengan TAD Sharing. TAD Sharing adalah sesi di mana kita akan belajar banyak hal tentang sosok ayah melalui pengalaman hidup setiap narasumber. Setiap narasumber akan cerita tentang sosok ayah dalam kehidupan mereka dan semoga setiap kita bisa mengambil pelajaran, inspirasi, dan motivasi dari cerita mereka. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta bagikan channel ini agar semakin banyak kebaikan yang dapat kita bagikan. So, let's check this out. Oke, halo Jackie, apa kabar? Halo Konatan, baik, Oh, apa kabar juga kok? Oke, narasumber kita kali ini namanya Jackie. Jack, kamu boleh cerita nggak kamu lagi sibuk apa nih? Oh iya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Jeki, aku lagi sibuk sekarang, lagi mau siapin sidang skripsi, terus lagi sibuk magang juga karena di tempat aku kuliah itu semester akhir atau semester 8 tuh lagi, dia tuh jadi double, jadi langsung magang dan juga langsung siapin skripsi. Ya, jadi itu lagi sibuk itu aja sih. Oke, semoga skripsinya lancar, nggak ada hambatan, dosen-dosennya juga nggak rese. Jadi Amin, pokoknya thank you wish Konatan. you all the best. Oke, Thank you kok, Jackie, thank you, wish you all the best too. bicara sosok ayah, kira-kira sosok ayah seperti apa nih yang ada di hidup kamu, Jack? Oke, aku share sedikit ya. Jadi kalau sosok ayah yang ada di hidup aku, Mhm. maksudnya papa aku lah gitu ya, itu sifatnya itu dia lebih ke, gimana ya, dia ya pasti sih ayah itu ada positif ada negatifnya. Ya, Cuman kalau dia itu lebih bisa dibilang dia orangnya ya egois, ya mungkin mau menang sendiri, terus juga papa aku tuh lebih orang yang, oh dia juga bisa dibilang emosian, kayak gitu sih. Kalau itu untuk yang negatifnya, tapi kalau untuk yang positifnya ya dia sayang sama anak-anaknya, dia, sayang keluarga dan pokoknya dia juga, apa ya, perhatian lah istilahnya sama anak-anaknya kayak gitu. kalau boleh tahu ada nggak momen yang buat kamu tuh bangga sama punya papa kayak gitu? Momen yang bikin aku bangga, oh ada sih, momen yang bikin aku bangga itu adalah jadi, ini sebenarnya simpel sih, jadi kayak papa aku ini adalah orang yang dia itu tuh gimana ya, oh momennya tuh seperti ini sih Kak, jadi contoh nih waktu itu pernah kayak aku tuh mungkin ketinggalan kartu ujian, jadi kayak misalkan waktu itu pagi-pagi sekitar pukul 7, tapi tuh maksudnya papaku pun juga harus kerja, tapi ketika aku ketinggalan, apa namanya, kartu ujian dan aku telepon ke rumah, "Aduh, Pa, Ma, boleh minta tolong bawain kartu ujian aku nggak?" Nah, papa aku tuh beliau tuh masih mau, oh iya, dia mengusahakan untuk bawa kartu itu sebelum dia kerja gitu loh. Jadi maksudnya dia tuh mau berkorban buat anaknya. Itu sih menurut aku momen terindah. Oke, good good banget. Mhm. Nah, ada nggak sih hal yang, mungkin kamu nggak suka dari papa kamu atau perbuatan dia yang mungkin buat hati kamu nih nggak nyaman? Oh, kalau itu pasti ada sih. Setiap anak-anak sih pasti biasa sih ada ya gitu. Kalau dari Mhm. aku, yang bikin nggak nyaman itu adalah sebenarnya lebih ke sifat ini sih, sifat egoisnya, lebih ke sifat negatifnya kayak jadi gini sih, sebenarnya aku lebih nggak suka, lebih nggak nyaman ketika yang disakiti itu bukan aku gitu. Kalau mungkin aku yang disakiti, pasti manusia sih ya nggak nyaman ya. Cuman yang lebih buat aku nggak nyaman adalah ketika papaku menyakiti mamaku, gitu sih, itu yang paling bikin nggak nyaman sih kok. Kalau mau ditanya mungkin detail seperti apa, jadi ya lebih seperti ini sih. Jadi kayak, mungkin papaku tuh orangnya dia tuh pengen, jadi kayak maksudnya mamaku mungkin ngebantu dia dalam satu hal nih, ya kan, ngebantu. Tapi tuh papaku tuh orang yang sangat egois gitu loh. Jadi ya kalau papaku cuma mikir, ya udah yang penting, istilahnya mamaku bantu dia, ya habis udah bantu, ya udah selesai, udah nggak ada apa-apa lagi. Dia tuh juga nggak kalau boleh jujur dia nggak pernah juga ngomong thank you ke mama. Maksudnya thank you ini memang sebenarnya kata-kata yang gimana ya, mungkin bagi orang, "Ah, cuman thank you kok," gitu kan. Tapi menurut aku ini kata-kata yang penting gitu loh. Karena kita sebagai keluarga kita kan harus saling mengasihi kan. Tapi kayak aku lihat kalau papaku ke mamaku tuh kayak nggak gimana ya, nggak mengasihi gimana-gimana banget gitu. Kayak cuman ya udah, misalkan ada satu hal yang mau minta tolong, "Tolong dong, bantu aku ini." Habis dibantu ya udah, bodo amat gitu, setelahnya udah nggak ada apa-apa lagi. Itu yang bikin aku nggak nyaman banget sih. Sama paling emosinya sih aku nggak suka. Jadi kayak papaku sering emosi ke mama gitu tiba-tiba kayak, kalau misalkan mungkin ada hal yang lagi nggak bikin dia nggak enak di hatinya, nah Mhm. dia tuh biasanya bawa ke keluarganya gitu sih. Dia bawa ke mama gitu. Jadi kayak marah-marahnya ke mama, marahnya tuh kayak nggak secara gimana ya, kayak mungkin bisa dibilang
secara tidak sengaja tiba-tiba marah aja langsung, wah langsung marah. Nah itu ketahuan banget. Itu sih kalau dari aku sih. Nah, ada beberapa tipe orang yang dia gampang marah, tapi gampang juga baikin orang itu. Jadi kayak habis marah Mhm. merasa bersalah, akhirnya oke deh kita jajan atau kita pergi makan. Nah, papa kamu tipe yang kayak gitu Mhm. apa bener-bener habis marah ya udah? Nah, papa aku tuh tipe yang kalau misalkan habis marah, ya udah gitu kayak maksudnya nggak bisa dibilang ya nggak dipikirin lagi ke depannya, udah nggak pernah say, "Oh ya sorry ya," itu nggak. Jadi kayak, ya udah kalau udah berlalu, berlalu gitu. Jadi kayak Oke. berulang lah, jadi kalau misalkan udah marah, gitu lagi, nanti marah lagi, gitu lagi gitu, nggak pernah sih. Kayak merasa bersalah mungkin ya. Waktu itu kamu pernah cerita kalau, papa tuh kalau ada masalah di kerjaan, itu kadang-kadang itu suka dibawa ke rumah. Nah, itu bisa Betul. diceritain nggak tuh, Jack, ceritanya kayak gimana? Jadi contoh seperti ini sih. Jadi pernah suatu kali, pekerja papa aku tuh, kalau nggak salah tuh jadi gini, ada salah satu pekerja papa aku, karyawan istilahnya, dia itu tuh kayak sering banget tiba-tiba pulang kampung. Jadi kayak dia tuh, ngerasa dia tuh udah hebat, mungkin karena dia udah cukup lama, udah hampir 10 tahun lebih mungkin kerja sama papa aku gitu kan. Nah, waktu itu pas banget lagi banyak langganan, jadi lagi banyak banget orang yang beli produknya papa aku, gitulah istilahnya. Papaku tuh kerjanya tuh di bidang, bisa dibilang apa ya, otomotif lah gitu ya. Banyak orang yang lagi mau Otomotifnya tuh beli kayak produk papaku nih. kayak apa, Jack? Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke bisa dibilang kayak, oh pengobatan mobil istilahnya. Mungkin kayak misalkan kalau ada mobil yang mungkin jamur, nah itu papaku yang bikin produknya kayak gitu. Jadi bisa Oke. bersihin jamur, lebih ke pengobatannya gitu. Oke. Nah Nah, jadi kebetulan waktu itu, gimana kok? oke, teman-teman, nanti kalau ada yang butuh pengobatan untuk jamur, nanti link IG-nya Jackie ada di bawah, kalian bisa klik juga. Kalau ada berminat boleh order ke situ ya, Jackie ya. Siap, boleh, thank you Oke, loh. balik lagi, gimana, Jack? Oke, jadi aku lanjut ya. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya pekerja ini tuh kayak ngerasa dia tuh udah, wah ini pasti istilahnya gini ya, pasti gua tuh dibutuhin lah sama bos gua. Jadi dia tuh kayak bisa dibilang jadi seenak jidat. Tiba-tiba kayak mau pulang kampung ya pulang kampung aja. Tapi alasan itu sering nggak masuk akal. Tiba-tiba, "Bos," gitu, misalnya ngomong ke papaku, "Ya saya mau pulang kampung dong," gitu. Misalkan alasannya kenapa, ditanya papaku, "Kenapa emangnya?" Gitu. Adalah alasannya bilangnya, "Iya, papa saya sakit," nanti ada yang bilang ini itu. Maksudnya bukan kita zuzon ya, maksudnya kayak nggak percaya gitu, tapi itu ini udah Mhm. sering banget kejadian bertahun-tahun gitu. Jadi kayak ada aja alasannya, ada yang bilang, "Lah nanti ini kecelakaan, nanti ini itu," gitu. Nah akhirnya tuh pas banget waktu itu tuh jadi tuh produk papaku tuh lagi laku keras, bener-bener lagi banyak banget orderan sampai saking ramenya tuh istilahnya tuh, apa ya, karyawan papaku itu udah maksudnya apa ya, nggak cukup lah gitu, harus tambah lagi istilah kayak gitu. Mmm. Tapi di saat itu juga dia malah banyak alasan, bilangnya mau pulang kampung lah, mau ini, mau itu gitu kan. Nah di situ tuh akhirnya papaku kan mikir kan, pasti ya aku juga kalau jadi papaku juga stres sih, pusing lah istilahnya kayak, "Waduh gimana nih, lagi banyak pesanan tapi karyawan juga kayak gini, mau pulang kampung," gitu. Nah akhirnya dibawalah ke mama emosinya gitu, dibawa ke keluarga, tapi kalau boleh jujur lebih sering ke mama. Jadi kayak tiba-tiba kayak kalau pulang tuh udah beda lah gitu. Misalkan mama lagi di luar, papa buka pintu terus kayak udah beda, dipanggil aja kayak udah, ya kayak cuman iya gitu-gitu aja lah. Terus marah-marah itu kayak maksudnya kayak ada aja hal yang, eee, jadi kemarahan papa buat mama. Jadi kayak mungkin tuh hal yang sebenarnya hal kecil lah bisa dibilang sebenarnya bukan masalah juga atau mungkin Mhm. masalah kecil dibikin jadi masalah besar. Kayak misalkan kayak, "Ini kenapa," misalnya contoh, misalkan air air jadi aku sering isi air bak. Nah, jadi tuh di rumahku tuh bisa dibilang tuh kayak sanyonya itu tuh ada yang rusak. Jadi tuh dia tuh kalau misalkan kita gini, jadi sanyonya itu kan harus dicetek istilahnya ya, Ya, harus dinyalain dicetek, dulu tapi tuh saklarnya. betul, iya harus dinyalain dulu. Biasanya kan orang didiemin, sanyonya ya nggak bunyi, maksudnya nggak jalan. Tapi kalau Mhm. tempat aku tuh sanyonya tuh ada yang rusak nih, gitu. Kalau misalkan nggak dimatiin cetekannya, itu tuh dia bakal tiba-tiba jalan, terus mati gitu. Nah, waktu itu kebetulan jadi tuh lagi, mamaku lagi isi air, ya kan, lagi isi air terus nggak sengaja maksudnya, ketumpahan dikit juga kayak gitu. Pas ketumpahan dikit ya papa kan pas masuk ke toilet, wah malah marah lah istilah kayak, "Ini kenapa kenapa airnya keluar?" Gini, maksudnya kenapa airnya sampai melebar, istilah kayak gitu. Jadi kayak malah bawa marah ke situ, kayak gitu sih. Itu yang nggak aku suka sih jujur. Aku mau tahu yang kamu Mhm. rasain saat kamu lihat, mama kamu jadi target kemarahannya papa tuh yang kamu rasain apa, Jack? Gini sih, kalau dari aku, jadi aku cerita sedikit, kebetulan mamaku tuh orangnya bisa dibilang sangat 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 penyabar. Jadi kayak bisa dibilang tuh 180 derajat dari papaku, istilah kayak gitu ya. Mhm. Nah, maksudnya, puji Tuhan sih mamaku sabar. Jadi kayak kalau pas lihat segitu sih, aku sedih juga, bukan sedih juga, bahkan sedih banget gitu ya. Karena
mamaku pun kebetulan juga orangnya bisa dibilang kayak maksudnya penyabar banget. Jadi tuh pas papaku marah, ya mamaku ya maksudnya nggak ngelawan balik, diem aja dia. Maksudnya kayak lebih ke bawa perasaan jadi sedih banget. Nah, aku juga sebagai anak kadang-kadang bingung gitu. Kayak lihat langsung, jangan kan lihat gitu, kadang-kadang denger langsungnya lagi di kamar belajar tiba-tiba papa kan suara kenceng kan, aku juga gitu kan keturunan. Jadi kayak teriak gitu kedengeran. Nah, itu aja udah sedih. Maksudnya kayak sedih banget kayak ngerasa, aduh ya ampun Tuhan mau sampai kapan gitu. Maksudnya kayak papa kayak gini gitu loh. Sampai kapan maksudnya mama mau marahin kayak gini, istilahnya kayak gitulah. Sedih Mhm, banget sih kalau jujur. oke. Nah, aku mau, teman-teman di sini juga tahu, kita ngomongin ini bukan berarti kita ngejelek-jelekin sosok ayah, enggak juga, tapi kita Mhm. juga tidak membenarkan perilaku dia yang salah. Nah, daripada Betul, kita betul banget. kita tidak membenarkan perilaku dia yang salah, tapi kita nggak ambil bagian untuk menghakimi papa kita, tapi kita mengasihi papa kita. Betul, Nah, Jack, menarik betul. nih. Ketika banyak orang yang kalau dia lihat papanya marahin mama, itu beberapa orang merasa, "Wah, kayaknya gue harus balas nih. Nyokap gue nih berharga, nggak bisa gue giniin." Akhirnya kan itu Mhm, malah jadi tambah chaos tuh, jadi tambah ribut. Nah, yap. apa yang membuat kamu nih nggak balas perilaku papa kamu yang mungkin itu kurang enak, yang mungkin itu kasar, apa yang buat kamu nggak balas itu? Padahal kan kalau kita bisa aja balas kan, Iya, betul. orang salah kok. Nah, apa yang membuat kamu nih, kamu punya kesabaran yang luar biasa untuk jagain kamu sama mama kamu, nah apa yang buat kamu bisa kayak gitu? Oke, kalau dari aku sih gini sih, kalau untuk soal marah, aku jujur sih pasti maksudnya aku manusia biasa ya, aku pernah marah juga, pernah kayak maksudnya, papa marah mama tuh aku kayak ngelawan, sampai akhirnya tuh mungkin, papaku tuh kan orangnya cukup keras, bisa bilang keras lah, bukan cukup keras malah gitu ya. Jadi kayak pas aku ngelawan, maksudnya kayak, "Papa jangan kayak gini dong, kalau ngomong tuh pelan-pelan." Tapi malah papaku balik marah gitu kan. Nah, di situ berantem lama gitu, sampai mamaku juga maksudnya bilang, "Udah jangan dilawan," maksudnya, habis itu juga kalau misalkan aku nggak salah pun aku ngerasa aku nggak salah, maksudnya karena aku kan ngebela yang benar. Tapi mama juga tetap bilang, "Maafin ya Jack," gitu, "jangan itu orang tua kamu, kamu harus maafin," gitu. Jadi sering banget mama ingetin gitu. Tapi kalau misalkan sampai sekarang puji Tuhan aku bisa sabar juga, maksudnya hari demi hari ya, step by step makin dewasa. Kenapa? Itu alasannya karena aku percaya sih, maksudnya, gini sih, aku sering banget berpikir bahwa dulu ya pas kecil, "Kenapa ya papa kok kayak gini? Kenapa kok papa kayak" maksudnya marah-marah, emosian, sampai, ini kan Mhm, keturunan ngomong soal genetika, aku pun juga kena gitu, maksudnya kayak aku juga ngerasa banget, "Oh ternyata sifat gua kayak papa gua ya," istilahnya kayak gitu kan. Aku juga sadar bahwa tuh maksudnya papaku tuh kayak gini pasti, ya kalau misalkan bisa dibilang dari dia, pasti ada juga. Nah, tapi bisa dibilang juga menurut aku, kemungkinan besar itu ada di genetika, karena orang tua mereka tuh orang tua papaku maksudnya, itu tuh bisa jadi ya emang dia juga emosian atau mungkin ada cara ajar yang salah ke beliau. Jadi aku juga harus ngertiin sebagai anak gitu loh. Dan aku, maksudnya gimana caranya aku juga untuk bisa tetap sabar ya pasti pertama sih karena Tuhan menurut aku ya. Karena, aku tuh percaya banget gitu kalau misalkan nggak ada Tuhan, mungkin aku tuh udah mengkutuki papaku tuh secara terus-menerus gitu. Mungkin udah kayak, "Dasar papa, orang tua yang nggak berguna," atau apa. Wah, itu pasti bakal keluar terus dari mulut aku. Tapi maksudnya ketika aku percaya bahwa Tuhan tuh bakal ubah papa, nah, itu tuh aku sangat percaya, aku ngerasa bahwa, wah kalau terus aku doain pasti papa berubah deh, gitu. Meskipun gini, aku nggak bisa ubah papaku gitu, yang bisa ubah papaku tuh adalah 2, yaitu satu Tuhan pastinya, yang kedua tuh papaku yang mau berubah sendiri. Nah, aku tuh mhm, terus doain itu gitu. Dan yang bisa bikin aku sabar sampai sekarang ini juga adalah gini, aku tuh percaya kalau misalkan ada orang tua kita yang nggak baik, ya pasti sih setiap anak punya orang tua yang maksudnya mungkin sifatnya ada yang negatif pasti, karena manusia biasa. ya, Aku tuh terus belajar untuk gini, aku mau aku yang ubah diri aku dulu gitu loh. Maksudnya mungkin ini agak terdengar aneh, bagi beberapa orang ya, kok maksudnya yang salah istilahnya yang salah kan papa lu, kenapa malah lu yang ubah diri lu gitu. mhm, Nah, terkadang mungkin kita tuh sebagai anak, itu tuh sering banget ngerasa gini, kayak papa kita misalkan kita dari kecil kan hidup sama dia, bahkan bisa dibilang kita juga produk masa lalu dia gitu. mhm, Banyak anak yang bilang bahwa jadi tuh udah kepasang, apa ya, udah kepasang mindset bahwa pasti bapak gue yang salah, istilah gitu ya kalau untuk soal ayah, pasti bapak gue mhm, yang salah. Nah, kalau aku tuh lebih mikir tuh maksudnya, oh enggak 100% papa yang salah, pasti aku, istilahnya bukan mempersalahkan diri ya, maksudnya kayak aku coba introspeksi, maksudnya
aku juga ada salah sih kayak gitu. Jadi, aku tuh percaya kalau aku bisa ubah diri aku dulu, aku terus berdoa, terus berusaha, nah itu papa aku kan pasti kan ngelihat ada perubahan gitu. Jadi kayak misalkan aku yang dulu ngelawan, tiba-tiba kok kayaknya kok, papaku misalnya dalam hati ngomong, "Kok kayaknya papa, marah, tapi si Jeki kok tetap, nggak marah ya, malah mengasihi." Nah, menurut aku lama-lama pasti papaku juga bakal berubah. Kalau dari aku sih gitu sih, pikiran aku ya, mindset. Aku setuju banget sih, Jack. Karena manusia itu Mhm, bukan robot, kita diciptakan punya hati. Dan hati itu bisa betul merasakan banget. hal-hal yang baik, apalagi kalau kita berubah. Aku juga berharap Mhm, biar, Tuhan mengubahkan papa kamu jadi papa yang care banget sama keluarganya dia. Jack, amin. menarik nih, kalau misalkan papa kamu buka YouTube dan papa kamu lagi nonton ini, ada hal apa yang kamu mau sampaikan sama papa? Yang pengen aku sampaikan sebenarnya gini sih, aku berharap pastinya pertama papaku habis lihat ini maksudnya papaku, jadi lebih sadar bahwa maksudnya, oh ternyata mungkin anak-anaknya bahkan mungkin istrinya kadang-kadang ngerasa nggak nyaman sama dia kalau misalkan dia ada deket kita tuh ternyata karena ini gitu, lebih sadar. Jadi ketika dia sadar kan dia pasti ngerasa bahwa, "Oh iya ini kesalahan aku ya," dan dia bakal berubah. Aku berharap gitu. Dan yang kedua aku juga maksudnya pengen ngomong sih, meskipun papaku istilahnya mungkin kayak gitu, maksudnya kayak ya dari awalnya memang kayak gitu maksudnya memang ada yang membuat aku jadi nggak nyaman, tapi aku pengen tetap ngomong bahwa aku tetap mengasihi papa gitu loh. Jadi maksudnya supaya papaku tahu gitu bahwa, oh maksudnya aku, cici aku dan juga mamaku tuh maksudnya tetap mengasihi dia meskipun dia tuh kondisinya tuh sifatnya kayak gitu. Nah, jadi tuh maksudnya biar papaku tuh pas lihat video ini ya gitu ya, kayak ngerasa, wah gila maksudnya, seberapa buruk pun aku, tetap ada satu keluarga yang di sisi dia tuh yang tetap mengasihi dia gitu loh. Jadi berubah sama-sama lah gitu istilahnya kayak gitu. Gitu sih Oke. kalau dari aku. Setuju banget, keluarga itu tempat kita mengasihi apa adanya. Tapi bukan berarti Betul, kita misal kita buruk nih, nakal, kita tetap nakal dan kita berharap dikasih, kita juga harus berubah demi kebaikan kita sendiri sih. Nah, betul, betul banget. menarik nih Jack, kalau misalkan ada teman-teman yang merasakan punya papa yang quote and quote sama nih kayak papanya kamu, mungkin suka emosian juga, kalau ada masalah di kerjaan dibawa ke rumah juga. Nah, apa pesan kamu buat mereka? Nah, sebelum kamu jawab, aku kepikiran gini, ada beberapa orang yang merasa kalau dia nggak balas itu harga diri dia diinjak-injak, dia bisa dipermainkan terus tuh, bisa jadi korban terus. Nah, apa pesan kamu buat mereka juga? Oke, kalau dari aku sih gini sih, ini untuk teman-teman semua ya, kalau misalkan ada yang mungkin ya ayahnya sifat-sifatnya mirip kayak aku lah, atau mungkin lebih parah, atau mungkin lebih nggak parah, pokoknya sekitar itulah gitu ya. Yang pertama, jangan pernah ngerasa bahwa maksudnya kalian tuh diinjek-injek sih. Maksudnya kayak kalau misalkan ayah kalian kayak gitu, maksudnya terus-terusan kayak gitu, jangan tetap berdoa aja gitu loh, agar papa kalian tuh berubah. Kalau misalnya digituin, jangan balas balik gitu lagi gitu loh. Karena kalau kayak gitu tuh bakal makin kacau, Ya, istilahnya kayak gitu. bahkan Jangan pernah kita ngerasa, mhm, bahkan "Ah, kita gimana, Bang? jadi Lanjut." bahkan kita jadi kayak mirip papa kita yang emosian, kok jadi emosinya nular ke kita ya? Betul. Oke oke, terus? Betul, betul, betul. Nah, jadi maksudnya kalau kayak gitu kan sama aja kan, kayak kita tuh ngomongin papa kita, tapi sebenarnya diri kita juga gitu. Jadi kan kayak ngomongin diri sendiri istilahnya. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa, wah, kalau gua nggak bales bapak gua, istilahnya gua diinjek-injek nih sama bapak gua terus. Nah, tetep gini, maksudnya kalau misalkan memang harus ada yang diperkatakan, maksudnya gini, jangan kita juga mungkin ketika papa marah, jangan terus-terusan maksudnya diem juga. Maksudnya tuh diem di sini tuh gini ya, kalau misalkan papa marah, kita memang harus, gimana ya, nggak marah balik. Nah, tapi kalau ada yang memang harus diperkatakan, misalkan papa kita ini ngerasa bahwa dia tuh benar, misalkan, ada satu hal yang dia tuh bilang, "Enggak, ini papa yang benar." Nah, kita sebagai anak juga harus ngomong juga kalau ada yang harus diomongin. Maksudnya kayak, "Gini, Pak," maksudnya, tapi ngomong baik-baik. Nah, jadi gini, Pak, misalkan, "Menurut aku papa tuh bagusnya gini gini gini." Nah, istilahnya kayak gitu. Tapi jangan pernah sekalipun merasa bahwa tuh kita tuh sebagai anak tuh diinjak gitu loh. Yang paling penting tuh menurut aku tuh adalah gini, poinnya pertama adalah jangan menyerah, itu pertama. Kenapa jangan menyerah? Karena percaya, maksudnya kalau kita benar dan kita juga percaya bahwa Tuhan sertai kita, itu tuh pasti bakal ada perubahan yang terjadi di hidup kita dan akhirnya itu akan terbawa ke orang tua kita, terutama papa kita, istilah kayak gitu. Oke, good. Thank you banget, Jackie. Nah, aku juga Betul. berharap biar hubungan kamu, papa kamu, dan mama kamu, cici kamu, semuanya makin harmonis.
Jadi keluarga Amin. kamu Amin. lancar, Tuhan berkati, berkatnya banyak juga. Terus juga kuliah kamu sukses, lancar, pokoknya all the best for you deh. Ada pesan-pesan terakhir mungkin, Jaki? Siap. Oke, kalau dari aku sih paling pesannya gini, untuk teman-teman sekalian, sekali lagi, jangan, melawan orang tua kamu nih, khususnya di sini talk about that ya, tentang ayah, jangan pernah melawan ayah kamu. Tapi kalau ada yang berkatakan, perkatakanlah baik-baik sekali lagi. Dan yang kedua, tetaplah mengasihi papa kamu. Karena kenapa? Dengan cara kamu mengasihi papa kamu, pasti akan ada buah yang papa kamu rasakan dari kamu nih, perubahan kamu selama kamu hidup sampai sekarang ini, dan pasti perlahan-lahan percayalah Tuhan bakal bawa perubahan ke dalam hidup papa kamu. Kayak gitu sih kok. Oke, sip. Thank you banget Jaki untuk waktunya. Sip. Jangan bosen-bosen kalau nanti aku undang untuk kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Siap, pasti kok. Nggak akan bosan, tenang. Oke, thank you Jaki. Thank Oke. you, Konatan. Oke friends, tadi udah kita dengar dari sharing dari Jaki. Semoga bisa menjadi inspirasi, berkat, dan motivasi buat teman-teman semua. Thank you. Thank you. God bless, teman-teman. God bless kok. Oke friends, semoga video tadi yang kalian sudah saksikan bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mendapatkan pelajaran berharga dari setiap videonya. So, we talk about it again on next video and bye-bye!